Membuat keputusan bisnis yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan usaha. Dihadapkan dengan situasi yang berbeda-beda pada masing-masing usaha, diperlukan sumber data terpercaya untuk memastikan pilihan yang diambil adalah pilihan yang terbaik. Salah satu sumber data paling penting untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengambilan keputusan adalah catatan keuangan. Sayangnya, banyak pelaku usaha yang baru terjun ke dunia bisnis, termasuk saya sendiri, beranggapan bahwa membuat catatan keuangan tidaklah terlalu penting bagi usaha yang berskala kecil. Padahal, catatan keuangan bisa berperan banyak bagi kegiatan usaha, seperti memperjelas antara dana pribadi dengan dana usaha, memastikan bahwa badan usaha berada dalam kondisi keuangan yang seimbang, dan bahkan juga bisa memudahkan pengajuan kredit untuk menambah modal usaha. Catatan keuangan dituliskan dengan aturan-aturan akuntansi universal agar bisa dibaca oleh siapapun yang membutuhkannya. Oleh karena itu, diperlukan keahlian khusus di bidang akuntansi untuk menuliskan laporan keuangan yang profesional. Meskipun begitu, bukan berarti orang awam tidak diperbolehkan untuk membuat catatan keuangan mereka sendiri. Karena bagi usaha kecil maupun individu yang ingin mengelola keuangan mereka, memahami ilmu dasar akuntansi saja sudah bisa cukup untuk memberikan hasil yang positif. Ilmu dasar akuntansi dituliskan dalam persamaan dasar akuntansi, di mana jumlah harta adalah sama dengan jumlah modal, yang kemudian bisa dikembangkan ke dalam bentuk yang lebih kompleks. Tetapi tentu saja, yang kita butuhkan sekarang hanya bentuk sederhananya saja. Sebagai contoh, Pak Ahmad telah membuka perusahaan konsultasi yang mulai dijalankan pada bulan September. Sebagai perusahaan yang baru, Pak Ahmad membuat tabel persamaan dasar akuntansinya menggunakan program Microsoft Excel sendiri. Pak Ahmad membuat tabel berisi 5 kolom yang terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan, kemudian utang, dan juga ekuitas. Kolom yang berwarna oranye di sebelah kiri adalah kolom harta dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad. Sementara yang di sebelah kanan, kolom yang berwarna kuning, adalah kolom yang berisi modal dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad. Pada tanggal 1 September, Pak Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 5.000. Harta yang termasuk dalam kas ini dimasukkan juga ke dalam ekuitas di sisi modal dengan jumlah yang sama. Pada tanggal 3 September, dibayar sewa kantor untuk bulan September sebesar Rp500. Nah, karena uang 500 ini merupakan uang yang dibayar tunai, maka uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas, sehingga kas akan berkurang sebanyak Rp500. Nah, untuk membuat kedua sisi ini seimbang, maka ekuitas dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad juga berkurang sebanyak Rp500. Kemudian pada tanggal 5 September, dibeli peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga Rp1.000. Peralatan yang dibeli bisa dimasukkan ke dalam kolom perlengkapan, sehingga di kolom perlengkapan, harta yang dimiliki perusahaan konsultasi Pak Ahmad akan bertambah sebanyak Rp1.000. Kemudian karena peralatan ini dibeli secara kredit, maka modal yang digunakan adalah di kolom hutang, sehingga hutang akan bertambah sebanyak Rp1.000. Pada tanggal 9 September, dibayar beban jasa desain kepada CV Multimedia sebesar Rp700. Karena beban jasa ini dibayar dengan tunai, maka uang yang digunakan berasal dari kas, sehingga kas akan berkurang sebanyak Rp700. Kemudian, untuk membuatnya seimbang, maka antara sisi kiri dengan sisi kanan, maka
ekuitas dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad juga akan berkurang sebanyak Rp700. Pada tanggal 12 September diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar Rp6.000. Pendapatan perusahaan bisa dimasukkan ke kolom kas dari sisi harta perusahaan konsultasi Pak Ahmad. Kemudian karena harta dari perusahaannya telah bertambah, maka ekuitas dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad juga bertambah sebanyak Rp6.000. Pada tanggal 13 September, Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan bersama keluarga sebesar Rp3.000. Pengambilan dana ini termasuk ke dalam prive atau mengambil uang untuk kebutuhan pribadi. Karena bersumber dari kas, maka kas perusahaannya akan berkurang sebanyak Rp3.000. Kemudian ekuitas dari perusahaan Pak Ahmad juga akan berkurang sebanyak Rp3.000. Pada tanggal 15 September, Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayarannya sebesar Rp8.000. Sehingga piutang perusahaan akan bertambah sebanyak Rp8.000. Kemudian, ekuitasnya juga akan bertambah sebanyak Rp8.000. Pada tanggal 19 September, dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada tanggal 5 September lalu. Dengan begitu, utang perusahaan akan berkurang sebanyak Rp1.000, sesuai dengan utang yang terjadi pada tanggal 5 September. Kemudian, sumber dana yang digunakan adalah kas perusahaan, sehingga kas perusahaan juga berkurang sebanyak Rp1.000. Pada tanggal 22 September, diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CV Pertanika pada tanggal 15 September lalu. Dengan begitu, maka piutang perusahaan akan berpindah ke kas perusahaan, sehingga kas perusahaan akan bertambah sebanyak Rp8.000. Karena kas bertambah, maka ekuitas perusahaan juga akan bertambah sebanyak jumlah yang sama, yaitu Rp8.000. Pada tanggal 29 September, dibayar beban internet sebesar Rp1.500. Karena beban ini dibayar menggunakan cara tunai, maka kas perusahaan akan berkurang, yaitu Rp1.500. Oleh karena itu, ekuitas dari perusahaan konsultasi Pak Ahmad juga akan berkurang sebanyak Rp1.500. Pada tanggal 30 September, dibayar gaji karyawan sebesar Rp2.000. Maka uang yang digunakan adalah kas sebanyak Rp2.000, sehingga kas berkurang sebanyak Rp2.000. Dengan berkurangnya kas, maka ekuitas perusahaan konsultasi Pak Ahmad juga berkurang sebanyak jumlah yang sama, yaitu Rp2.000. Karena telah mencapai akhir bulan September, maka saldo akhir perusahaan bisa dihitung dengan cara menjumlahkan total dari isi setiap kolom tabel catatan keuangan. Untuk kas perusahaan, saldo akhirnya adalah sebanyak Rp10.300. Kemudian untuk kolom piutang, saldo akhirnya adalah Rp8.000. Kemudian saldo akhir perlengkapan sejumlah Rp1.000. Kemudian utang perusahaan adalah sebanyak Rp0. Dan juga ekuitas perusahaan pada bulan September berjumlah Rp19.300. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.